Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayuni dengan nomor BP 211011515391. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, syarat-syarat sebuah sistem. A. Sistem harus dibentuk untuk menyelesaikan tujuan. B. Elemen sistem harus mempunyai rencana yang ditetapkan. C. Adanya hubungan di antara elemen-elemen sistem. D. Unsur dasar dari proses atau arus informasi dan material lebih penting daripada elemen sistem. E. Tujuan organisasi lebih penting daripada tujuan elemen. Komponen sistem. Pertama, ada batasan sistem atau boundary. Yang kedua, ada lingkungan luar sistem atau environment. Yang ketiga, ada penghubung sistem atau interface. Yang keempat, ada masukan sistem atau input. Yang kelima, keluaran sistem atau output. Yang keenam, pengolahan sistem. Yang ketujuh, sasaran sistem atau objektif. 3. Klarifikasi sistem. A. Sistem yang diklarifikasi berdasarkan terwujudnya 1. Sistem fisik. Sistem yang nyata dapat dilihat dan disentuh secara fisik. Contohnya, sistem komputer, sistem transportasi. Yang kedua, sistem abstrak atau konseptual, yaitu sistem yang berupa pemikiran atau ide-ide, serta hanya dapat menggambarkan data atau informasi. Contoh, sistem teknologi. B. Sistem yang diklarifikasi berdasarkan kealamiahan. 1. Sistem alamiah, yaitu sistem yang terjadi melalui proses alam, tidak dibuat manusia. Contoh, sistem perputaran bumi. Yang kedua, sistem buatan, yaitu sistem yang dirancang oleh manusia atau buatan manusia. Sistem buatan melibatkan dua unsur sumber daya, yaitu manusia dan mesin, sehingga disebut human machine system. Contoh, sistem informasi berbasis komputer atau CBIS, yaitu Computer Based Information System. C. Sistem yang diklarifikasi bisa tidak mengendalikan operasi. 1. Sistem tertutup, yaitu sistem yang beroperasi sesuai dengan prediksi dan interaksi di antara bagian-bagiannya sudah dideteksi dengan pasti sehingga sudah diramalkan. Contoh, sistem komputer. 2. Sistem tertentu. Sistem yang kondisi masa depannya tidak dapat diprediksi karena mengandung unsur probabilitasi atau serta memungkinkan. 4. Sistem yang diklarifikasi berdasarkan lingkungannya. 1. Sistem tertutup atau closed system. 2. Sistem yang tidak berhubungan dan tidak terpengaruh oleh lingkungan luar. 3. Kenyataan di dunia bisnis. Yang ada adalah sistem relatif tertutup atau relatif closed, atau tidak benar-benar tertutup atau hanya terbuka bagi pengaruh baik saja. 4. Sistem terbuka atau open system, yaitu sistem yang menerima masukan dari luar dan menghasilkan keluaran bagi lingkungan luar maupun bagian-bagian sistem. Karakteristik sistem. A. Organisasi, yaitu mencakup struktur dan fungsi organisasi. Contoh, fungsi direktur utama, fungsi departemen marketing, fungsi departemen dan administrasi. B. Interaksi, yaitu saling berhubungan antara bagian yang satu dengan lainnya. Contoh, analis sistem dengan programmer dengan data entry. C. Interdependensi, yaitu bagian yang satu mempunyai ketergantungan dengan bagian yang lainnya. Contoh, bagian marketing saling bergantung dengan bagian produksi dan bagian keuangan dan administrasi dalam hal penagihan customer. D. Integritas, yaitu suatu keterpaduan antara subsistem untuk mencapai tujuan. Contoh, bagian marketing mendapat pesanan 100 komputer, tapi hanya mampu menyediakan 50 unit. Maka untuk menangani masalah tersebut, diadakan kerjasama dengan perusahaan lain yang bergerak dalam bidang yang sama. E. Main objek, pemutusan tujuan yang aman dari subsistem. 5. Yang mempengaruhi kualitas informasi. Kualitas informasi atau quality of information terbagi dari 4, yaitu A. Akurat, informasi harus benar-benar bebas dari kesalahan dan tidak menyesatkan. B. Tepat waktu, itu informasi yang datang kepada penerima tidak boleh terlambat. Yang ketiga, relevan, yaitu informasi harus mempunyai manfaat untuk pemakainya. Yang keempat, lengkap, informasi yang akan digunakan harus selengkap mungkin, jangan setengah-setengah.
Tujuan sistem informasi manajemen yang paling utama adalah melakukan pemimpin dalam sebuah organisasi atau perusahaan dalam mengatasi keputusan penting. Dengan sistem ini, sebuah organisasi dapat menentukan dinamika yang terjadi agar memiliki daya saing yang kompetitif. Selanjutnya ada beberapa tujuan sistem manajemen sistem informasi lainnya, di antaranya yang pertama, menyimpan data dan informasi yang diproses untuk penggunaan di masa mendatang. Yang kedua, mengontrol fungsi manajemen untuk menyediakan informasi secara cepat dan tepat waktu. Yang keempat, memberikan gambaran tentang kinerja berbagai sumber daya yang digunakan dalam organisasi atau perusahaan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kesalahan, saya mau minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.